Halo, ketemu lagi ya. Kita hari ini membahas tentang sakit mah atau asam lambung. Ini ada pertanyaan ini. Dok, kenapa asam lambung saya ini sering sekali kumat? Padahal nggak ada pikiran tuh, nggak ada cemas, nggak ada takut. Biasa-biasa saja. Saya sudah menghindari semua makanan, katanya yang santan, yang cabe, pokoknya makanan-makanan yang orang cerita katanya bisa buat asam lambung, saya sudah hindari. Anehnya, sakit ulu hatinya, sesak napasnya, asam lambungnya tetap saja naik. Nah, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi ataukah ada hal yang lain yang bisa membuat asam lambung kita naik? Padahal kita tidak sedang memikirkan sesuatu, kita tidak cemas, kita tidak anxiety, kita sudah makanan yang sehat, tetapi keluhan asam lambung itu tetap saja sering muncul. Nah, teman-teman, ini dokter ada cerita ini. Kita anggap aja seseorang inisialnya A, seorang gadis inisialnya A, umurnya kurang lebih 25 tahun. Ya, seorang gadis umurnya 25 tahun, kita kasih nama si A lah. Nah, si A ini bekerja di suatu instansi, anggap aja dia kerjanya biasanya itu siang hari, ya siang hari kira-kira jam-jam 10 lah. Kemudian pulangnya agak sore atau agak malam. Dan itu sudah berlangsung kurang lebih setahun. Tiba-tiba kantornya menuntut dia kerjanya di pagi hari, di jam-jam 7 pagi, dan pulangnya justru agak siang. Nah, sejak dia kena jam kerja yang berubah ini, jam 7 pagi, maka asam lambungnya sering kumat. Ya, sering kumat, sakit ulu hati, sakit dada, rasa pahit di mulut, pokoknya hampir setiap hari dia derita. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Di sini adalah masalahnya ternyata waktu kecil. Jadi waktu kecil ini ceritanya waktu dia anak-anak, waktu dia sekolah di SD. Nah, waktu dia sekolah, orang tuanya sering memberikan dia sarapan pagi. Nah, ketika memberikan sarapan pagi, dia mengatakan, si A harus sarapan pagi ya, supaya eh, perutnya sehat. Jadi dia sarapan itu setiap jam-jam 7 pagi atau setengah 8 sebelum dia sekolah. Ketika dia lupa makan sarapan pagi, orang tuanya selalu memanggil dia dan memarahi dia. Kalau kamu tidak sarapan pagi, nanti perutmu akan sakit. Dan itu berlangsung cukup lama. Nasihat supaya dia sarapan pagi itu begitu menempel di kepalanya, kalau dia tidak sarapan pagi justru dia mendapatkan amarah dari ibunya karena ibunya khawatir eh, perutnya akan sakit. Dan karena ucapan orang tuanya itu diucapkan berkali-kali sehingga menempellah di pikiran, tepatnya di alam bawah sadarnya dia. Suatu hari ketika dia sudah dewasa, sudah bekerja, ya, dan dia dituntut untuk eh, kerja jam 7 pagi harus sudah ada di kantor. Yang jadi masalahnya, dia kan mungkin kos, mungkin hidup sendiri, sehingga dia tidak bisa mempersiapkan sarapan pada saat kerja jam 7, dia harus berangkat setengah 7 sampai di kantor jam 7. Nah, ketika keadaan seperti ini, maka pikiran alam bawah sadarnya akan aktif kembali, kemudian dia teringat, ya, artinya bukan teringat, secara refleks itu ketika ada kata-kata yang dia anggap itu adalah benar, bahwa kalau tidak makan pagi maka perutnya sakit, maka dia merasa kok setiap hari jam 8 pagi, jam 9 perutnya akan terasa sakit gitu ya. Kemudian anehnya ketika dia mulai mungkin makan atau jamnya agak siang sedikit, perutnya akan kembali sehat. Nah,
Sebenarnya ini yang disebut dengan refleks, tapi refleks ini akan tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Jadi secara tidak langsung si A ini sudah menerima sugesti dari orang tuanya. Sugestinya dalam bentuk kalau tidak sarapan maka perutnya akan sakit. Dan ini dianggap kebenaran, maka dia akan menempel di pikirannya. Yang dia rasakan mungkin ketika dia dewasa, ya. Nah, sebenarnya harusnya bagaimana sih? Harusnya kalau kita jadi orang tua menasehati anak-anak, kita boleh sih membuat, kita bilang harus sarapan, tapi alasan sarapannya adalah supaya mendapatkan energi, supaya kalau kamu sarapan, maka kamu jadi kuat, badanmu jadi strong, ya, kamu bisa bekerja, belajar dengan baik, gitu ya. Tapi kita jangan mengatakan bahwa kalau tidak sarapan, maka perutnya sakit. Maka apa yang kita tanamkan di pikiran kita oleh si orang tua ya, termasuk kita ke anak-anak kita, itu harusnya sugestinya dalam bentuk seperti itu. Sarapan akan membuat badannya kuat, belajarnya jadi efektif gitu ya. Supaya kalimatnya itu tidak menjadi bumerang suatu hari nanti. Nah, sehingga kalau kita memiliki kondisi seperti ini ya, kondisi di mana kita tidak ada memikirkan sesuatu, tidak cemas, tidak panik, atau kita sudah menghindari makan makanan yang menurut orang itu membuat asam lambung, tapi keluhan kita tetap muncul, mungkin salah satunya adalah memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita yang bekerja. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan dari itu, yaitu kita harus mengerti bahwa ternyata sarapan pagi itu punya tujuan adalah supaya kita mendapatkan tenaga sehingga kita bisa beraktivitas eh, dari pagi sampai sampai siang, kita mendapatkan tenaga sehingga kita bisa aktivitas dengan baik. Hasil aktivitas kita itu luar biasa, bisa sempurna atau mendekati hasil yang baik ya. Dan apakah kalau lupa sarapan itu pasti lambung kita sakit? Oh, lambung kita tuh luar biasa. Kita punya lambung itu punya kekuatan ketebalan yang luar biasa sehingga kalau kita tidak sarapan atau terlambat beberapa jam atau kita sedang berpuasa pun tetap lambung kita kokoh ya, tetap kuat. Nah, sebenarnya apakah hanya gara-gara faktor itu, banyak faktor ya, bisa saja karena kita punya mindset seperti ini. Misalnya lah, ada orang yang tidak bisa makan makanan tertentu, misalnya kalau dia makan nasi itu perutnya sakit, padahal orang lain makan nasi perutnya nggak sakit. Ya bisa saja karena cerita di masa lalu atau pengalaman buruk lah, pengalaman buruk. Jadi dulu dokter pernah dapat juga ya, seorang gadis karena dia berobat ke dokter ditemani oleh bapaknya. Jadi dia keluhannya itu kalau makan nasi, rasa dadanya itu panas dan rasa seperti kayak terbakar ya, hanya makan nasi. Jadi nasi atau bubur yang terbuat dari beras, dia akan mengalami keluhan yang demikian. Tapi kalau makan apapun, yang lain normal-normal saja. Termasuk misalnya karbohidrat yang lain seperti singkong, ubi gitu ya. Itu semua baik-baik saja. Tapi kalau yang berasal dari beras, pasti dia mengalami keluhan asam lambung. Sebenarnya itu terjadi karena pernah trauma di masa lalu. Kebetulan dia makan nasi, dia tersedak ya, tersedak. Padahal mungkin tersedaknya karena ada ikan di situ, ada tulang ikan ya. Tetapi memori pikirannya mengatakan dia tersedak itu ketika dia makan nasi, sehingga dia memiliki paranoid atau rasa takut ketika dia makan makanan nasi ya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin mengalami hal seperti ini ya, bisa diperbaiki dengan mengubah mindset atau pikiran kita. Oke, teman-teman tetap semangat.